Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya Satrio Paningit itu bila kita memandang secara hakikat makrifatnya, sesungguhnya Satrio Paningit itu adalah setiap diri manusia. Jadi ketika manusianya belum sadar atas bertuhan dan atas agamanya, maka manusia, jiwa manusianya masih disembunyikan. Satrio yang disembunyikan oleh iblis dan setan, supaya tidak bisa kembali kepada Tuhannya, disembunyikan oleh iblis dan setan, dididik oleh iblis dan setan. Agar apa? Agar ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jiwa-jiwa manusia yang masih disembunyikan, Satrio Paningit yang masih disembunyikan oleh iblis dan setan, maka dididik oleh iblis dan setan untuk memerangi Tuhan dan untuk memerangi Rasul-Rasul Tuhan, yakni untuk memerangi hal-hal yang penuh dengan kebaikan, agar satrio didikan iblis dan setan ini agar merajalela, berkuasa dan menguasai dunia, yakni dengan hubbud dunya, cinta dunia. Jadi selama ini kita diculik oleh iblis dan setan untuk dijadikan anak didiknya agar selalu cinta kepada iblis dan setan. Jadi siapakah iblis dan setan itu sesungguhnya? Bila kita tak tahu iblis dan setan itu, maka selamanya tak akan bangkit Satrio Paningit ini. Bila kita masih menganggap iblis atau setan itu gaib, tak terlihat, maka selamanya Satrio Paningit yang tersembunyi di dalam dada kita selamanya tak akan keluar dari pertapaannya. Jadi selama ini Satrio Paningit ini digembleng, dididik oleh iblis dan setan agar memerangi, agar berperang dengan Tuhan dan Rasul-Rasulnya. Maknanya memerangi Tuhan dan maknanya memerangi Rasul-Rasulnya itu bukan tempo dulu. Maka Al-Quran itu bila manusia belum memahami hakikat makna yang terkandung di dalamnya, alias kita hanya memahami makna terjemah surat-suratnya saja, maka seolah-olah Al-Quran ini hanya dongeng belaka, hanya fiktif belaka, hanya cerita belaka. Dulu ada zaman jahiliyah, dulu ada zamannya Nabi Namrud, dulu ada zamannya Nabi Ibrahim. Maka seluruh apa yang kita baca selama ini hanya dongeng-dongeng saja, cerita-cerita fiktif saja yang tak ada bukti nyatanya di dalam hati kita selama ini. Maka Al-Quran akan menjadi dongeng-dongeng saja, hanya cerita-cerita saja bila kita tidak bangun dari tidur panjang kita, bila kita tidak bangun dari masa-masa kejahiliaan hati kita, bila kita tidak bangun atas menyadari kedoliman-kedoliman yang telah lama kita perbuat selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah maka Allah mengutus para nabi dan mengutus para rasulnya untuk
menyerukan kepada umat manusia agar manusia tidak bersembunyi lagi di dalam hawa nafsunya, tidak terbelenggu lagi oleh iblis dan setan, tidak terkuasai lagi oleh iblis dan setan, supaya manusianya pada bangkit semua dari tidur panjangnya. Itulah yang dimaksud Allah mengutus para nabi dan para rasulnya untuk membangunkan manusia dari tidurnya, membangunkan Al-Mahdinya, membangunkan Satrio Paningitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Anda baru percaya. Siapapun Anda, suku apapun, daerah manapun, apapun agama Anda, apapun golongan-golongan Anda, apapun aliran-aliran Anda, sesungguhnya semua umat manusia ini sejatinya Satrio Paningitnya Gustine, Satrio Paningitnya Tuhan yang telah menciptakannya. Karena kita selama ini tertawan, terbelenggu, terpenjara oleh iblis dan setan, terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga Al-Mahdinya, sehingga Rasulullahnya, sehingga Satrio Paningitnya masih terselubung, masih tersembunyi di dalam hawa nafsu kita sendiri. Selama ini di dalam hati kita menyangka tidak mungkin aku ini Rasulullah. Di dalam hati kita selama ini selalu menyangka tidak mungkin aku ini Al-Mahdi. Di dalam hati kita selama ini kita menyangka tidak mungkin aku ini Satrio Paningit. Karena prasangka-prasangka kita yang seperti itu, maka kita pun dijauhkan dari memahami Tuhannya. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran babakan hati. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran babakan batin. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran berketuhanan, dan kita dijauhkan dari Islam, yakni dijauhkan dari jalan keselamatan, dijauhkan dari jalan kepasrahan, dijauhkan dari jalan penyerahan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena selama ini kita berprasangka kepada Allah dan kita berprasangka kepada diri kita sendiri yang demikian, maka abadan abada selama-lamanya kita menjadi hambanya syaitan. Abadan abada selama-lamanya kita menjadi hambanya hawa nafsu kita sendiri. Semua itu karena prasangka-prasangka diri kita sendiri yang tidak mau menyadari hakikat diri sejati manusianya dan hakikat diri sejati Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan kita semua umat manusia, ya termasuk saya, selama ini hanya mengedepankan, hanya mengunggul-unggulkan, hanya membangga-banggakan, hanya memulia-muliakan babakan kedoliman. Apa babakan kedoliman itu? Babakan syariat manusianya. Yang kita banggakan adalah babakan diri kita sendiri daripada babakan Tuhannya. Yakni kita merasa lebih bangga dan kita merasa lebih mulia daripada mulianya Tuhan, daripada kebesaran Tuhan, daripada kewujudan Tuhan, daripada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini kita
membangga-banggakan diri kita sebagai manusia karena kita selama ini tidak sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan.